Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EM Hulaima, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Karangsetia 01, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu dengan mewawancarai beberapa kepala sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang di tempat kami. Alhamdulillah. Terima kasih Saya Pak. bisa dibantu. Terima kasih atas waktunya. Bapak sudah mau berkenan saya wawancara untuk menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan. Dan mungkin dari jawaban Bapak saya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Untuk pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan apa yang dimaksud dengan dilema etika itu barangkali ini merupakan materi yang baru saya dapatkan ya, jadi saya sendiri belum bisa secara persis mengartikan apa itu dilema etika. Tetapi kita akan mencoba mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Yang dimaksud dilema kan sebuah keputusan yang bimbang yang diambil oleh baik itu kepala sekolah maupun pimpinan-pimpinan lainnya atau siapapun, tetapi keputusan itu tetap harus diambil. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah keadaan yang barangkali sebagai pimpinan saya harus ambil kebijakan itu, maka tentu kita harus pilah-pilah dulu etikanya, yang membuat mengapa menjadi dilema keputusan itu, untuk kemudian kita cari solusinya agar kebijakan yang diambil oleh para pimpinan menjadi diterima oleh semua pihak, terutama kalau di sekolah ya oleh baik Bapak Ibu guru maupun oleh anak-anak maupun wali murid mungkin nanti, karena kebijakan yang diambil oleh para sekolah kan pasti akan mengkoordinasikan antara kepentingan wali murid, kepentingan sekolah yang dalam hal ini dilema etika ini dikaitkan dengan sebuah kegiatan belajar mengajar, maka nanti kan akan sangat berkaitan dengan antara guru dengan murid dan wali murid juga. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, terima kasih. Sebagai seorang pimpinan saya tentu berkewajiban untuk mencari masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, ya, baik Bapak Ibu guru maupun wali murid yang berkaitan dengan kepentingan bagaimana caranya membuat kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing menjadi baik. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan apa tadi pertanyaannya, yang mengambilkan keputusan itu, tentu saya sebagai pimpinan tidak bisa ambil keputusan itu dengan sendirinya. Yang pasti saya akan sangat membutuhkan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, termasuk mungkin dari anak-anak sendiri. Jadi berkolaborasi ya Pak? Iya, sehingga keputusan itu nanti akan menjadi
diterima oleh semua pihak, karena saya buat keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama yang pastinya. Kalau saya diktator buat keputusan berdasarkan prinsip saya sendiri, yang pasti tidak akan nyambung nanti kegiatannya antara saya dengan guru, dengan wali murid maupun dengan anak-anak. Yang pasti ketika kebijakan itu tidak nyambung atau dikatakan menjadi sebuah dilema, maka dipastikan kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, baik, terima kasih. Sebagai pimpinan di sekolah ini, tentu saya setiap hari senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja Bapak Ibu guru, terhadap pelaksanaan KBM, terhadap kehadiran anak, ya. Dan itu biasanya selalu saya cari informasinya baik melalui Bapak Ibu guru, melalui anak-anak, dan juga tidak luput saya selalu melibatkan Bapak Ibu wali murid. Manakala ada hal-hal yang bersifat untuk kepentingan atau kemajuan sekolah atau kepentingan KBM, saya selalu menjaring persoalan-persoalan dari unsur-unsur yang saya katakan tadi, dan setelah saya dapatkan informasi-informasi baik dari Bapak Ibu guru, dari wali murid maupun dari anak-anak sendiri, baru kemudian saya coba komunikasikan faktor-faktor tadi yang saya dapatkan dari berbagai pihak, untuk saya coba komunikasikan dengan Bapak wali murid, Bapak dan Ibu guru, untuk kemudian mencari solusi yang terbaik dengan azas ya kekeluargaan, di mana Bapak Ibu guru senantiasa selalu dilibatkan untuk memberikan pendapatnya masing-masing, apa yang menjadi kekurangan terutama ya, untuk kemudian kita ambil keputusan atau sebagai kebijakan pimpinan yang tujuannya adalah untuk melangkah kepada hal yang lebih baik, terutama dalam hal kegiatan KBM anak-anak yang bersifat untuk kemajuan sekolah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sudah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Pada kasus ini saya senantiasa sebagai pimpinan yang pasti tidak akan bisa membuat kebijakan sendiri tanpa masukan dari Bapak Ibu guru, terutama masuk wali murid, sehingga langkah-langkah yang saya laksanakan kaitan dengan hal tersebut, saya senantiasa selalu bermusyawarah ya, selalu melibatkan pihak-pihak lain yang pasti agar kebijakan saya itu menjadi pertama dapat diterima oleh semua pihak, kemudian apa yang saya putuskan itu tentu sebagai sebuah kebenaran yang tidak berdasarkan pendapat atau prinsip-prinsip saya sendiri, tapi juga hasil komunikasi dengan berbagai pihak, terutama Bapak Ibu guru, sehingga kebijakan tadi betul-betul dapat diterima oleh Bapak Ibu guru terutama, dan senantiasa selalu saya komunikasikan lebih dulu untung ruginya, baik buruknya, barulah saya ambil kebijakan ya berdasarkan kesepakatan tadi, tidak semata-mata prinsip atau kebaikan menurut saya sebagai pimpinan. Jadi ada komunikasi ya Pak? Ya, yang pasti begitu. Ya, karena benar menurut saya kan belum tentu benar menurut Bapak Ibu guru, dan sebaliknya juga seperti itu. Makanya kita ambil kebijakan itu berdasarkan kebersamaan. Kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi apa nih kira-kira tantangan menurut Bapak dalam memutuskan membuat keputusan? Ya, tantangannya dalam hal kebijakan kepala sekolah memang sangat sangat banyak pada dasarnya ya. Karena yang pasti dari sekian personil Bapak Ibu guru punya cara berpikir yang beda, punya cara pandang yang berbeda, tetapi pada dasarnya tujuannya sama-sama ingin melakukan kebaikan. Tetapi ternyata jangankan antara guru dengan kepala sekolah, di antara guru itu sendiri pun kadang-kadang saling silang sengketa. Kata guru A ini yang baik, kata guru B ini yang baik, sehingga semuanya merasa baik, tetapi mereka tidak cara berpikirnya yang berbeda, sehingga perlu dipersatukan cara berpikir yang berbeda tadi oleh kebijakan kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah di situ punya kewajiban untuk mengkomunikasikan satu sama lain sehingga terjadinya komunikasi yang sama, dan pada akhirnya akan menyatukan pendapat sehingga dalam hal kegiatan belajar mengajar di sekolah, apa yang diputuskan atau apa yang dipersekarakan oleh teman-teman guru menjadi sebuah kesepakatan bersama, karena ada koordinasi yang dilakukan oleh seorang pimpinan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini, sehingga perbedaan-perbedaan tadi bisa dieliminir menjadi sebuah kesepakatan bersama yang pada akhirnya pelaksananya pun tidak lagi silang sengketa, tidak lagi berbeda-beda, sehingga satu kata, satu tujuan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, pada dasarnya persoalan atau permasalahan yang ada di lingkungan kerja itu selalu ada ya, selalu ada. Tetapi biasanya saya selalu instruksikan kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk memanage di kelas masing-masing, sehingga ketika ada persoalan-persoalan di kelasnya masing-masing, saya mintakan untuk memberikan informasi kepada saya sebagai pimpinan, untuk kemudian informasi itu saya coba data, untuk kemudian nanti dalam waktu tertentu kita coba pecahkan atau cari solusi dari persoalan itu bersama-sama. Yang pasti ketika ada persoalan itu saya senantiasa selalu meminta kepada Bapak Ibu guru mencarikan solusinya, sehingga apa yang diputuskan oleh kepala sekolah pada dasarnya merupakan keputusan bersama. Jadi sudah punya jadwal tertentu ya Pak ya untuk menyelesaikan masalah berdasarkan dengan komunikasi dengan para guru. Iya, yang pasti begitu. Karena sebagai pimpinan saya kan tentu untuk melakukan kebijakan-kebijakan tadi perlu ada masukan dari Bapak Ibu guru secara keseluruhan, baru kemudian setelah persoalan-persoalan itu terdata, baru kita cari penyelesaiannya secara bersama-sama, dan tidak berdasarkan ketika ada satu persoalan kita selesaikan hari ini, besok ada persoalan lagi selesaikan, tapi saya coba tampung dulu, baru kemudian setelah persoalan itu ada beberapa poin yang harus kita selesaikan, maka barulah kita duduk bersama. Saya undang Bapak Ibu gurunya untuk hadir, kita cari solusi persoalan-persoalan yang tadi diadukan oleh teman-teman atau Bapak Ibu guru, kita selesaikan bersama-sama. Dan alhamdulillah senantiasa selalu ada solusi yang terbaik yang bisa
diambil kebijakannya oleh saya sebagai pimpinan pada akhirnya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Adakah Pak? Yang pasti faktor-faktor yang sangat mempermudah dan membantu setiap kebijakan pimpinan atau kepala sekolah ada banyak. Minimal pertama saya selalu mendapatkan masukan dari Bapak Ibu guru. Jadi tanpa diminta Bapak Ibu guru memang saya selalu instruksikan, tolong komunikasi dengan kepala sekolah ketika ada persoalan di masing-masing kelas, jangan ambil keputusan sendiri-sendiri. Kemudian kepada Bapak Ibu wali murid pun saya selalu komunikasi, tolong awasi kami kerja, tolong nilai kami kerja, manakala dirasa tidak memuaskan, Bapak Ibu wali murid boleh berkomunikasi dengan saya sebagai pimpinan di sini untuk kemudian kita cari solusinya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, apa sih yang seharusnya atau apa sih yang salah dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan agar yang salah, yang dianggap salah tadi oleh Bapak Ibu wali murid menjadi sebuah perbaikan, sehingga ke depan pelayanan kami di sekolah ini terhadap anak-anak yang dipercayakan oleh Bapak Ibu wali murid menjadi lebih maksimal, sehingga hasilnya lebih memuaskan dan lebih diterima oleh Bapak Ibu wali murid sebagai lingkungan di sekolah ya. Oke Bapak, yang terakhir apa ya? Yo. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya baik. Dari beberapa hal yang tadi sudah kita bicarakan dari awal, ya yang pasti sebagai pimpinan saya kan bukan super power yang selalu benar, yang selalu pintar ya, yang selalu didengar sama Bapak Ibu guru, sama Bapak Ibu wali murid. Yang pasti saya punya banyak kekurangan. Kekurangan saya yang pasti dapat ditutup oleh kelebihan dari Bapak Ibu wali murid maupun ada informasi juga dari Bapak Ibu guru, sehingga apa yang menjadi kekurangan saya menjadi tertutupi oleh informasi-informasi baik dari Ibu wali murid maupun dari Bapak Ibu guru, sehingga kebijakan-kebijakan yang saya ambil tadi senantiasa selalu mengedepankan hajat musyawarah, sehingga hasilnya senantiasa mudah-mudahan bisa diterima oleh baik Bapak Ibu guru maupun wali murid. Yang pada akhirnya saya berharap pelayanan kami di sini jadi pelayanan yang yang dapat betul-betul memuaskan lingkungan, terutama wali murid yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sini, sehingga kebijakan kami dianggap tidak salah ya, dan senantiasa selalu mendapat dukungan dari baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali murid. Sudah Pak. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara ini. Banyak sekali pengalaman Bapak yang saya buat itu sebuah pelajaran yang berharga untuk saya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Kita doakan para guru-guru penggerak yang sedang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan dalam hal Kementerian Pendidikan menjadi sebuah program yang menghasilkan Bapak Ibu guru yang tangguh, Bapak Ibu guru yang betul-betul dapat menjawab tantangan ke depan ya. Dan pada akhirnya akan menjadi motor penggerak buat Bapak Ibu guru yang lain untuk bersama-sama maju mendongkrak prestasi dunia pendidikan yang lebih nyata. Ya, amin Pak. Apa yang saya sampaikan barangkali tentu belum atau tidak 100% sesuai dengan yang diharapkan, tetapi itulah barangkali paling tidak kenyataan yang ada di lapangan. Betul. Ketika nanti ada ada informasi-informasi hasil wawancara oleh Bapak Ibu guru penggerak, paling tidak itu pun menjadi latar belakang buat pertimbangan ke depan bagaimana caranya Bapak Ibu guru penggerak menjadi menjadi motivator, menjadi motor penggerak buat teman-teman guru yang lain
sehingga diharapkan semuanya Bapak Ibu guru itu dapat meniru ya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru penggerak, terus apa yang didapatkan di lapangan hasil wawancara ini bermanfaat sebagai sebuah informasi yang nantinya akan menjadi bahan bagi Bapak Ibu guru penggerak untuk bagaimana caranya informasi yang didapat oleh hasil wawancara tadi dikembangkan menjadi sebuah sebuah kebijakan oleh para pemangku kepentingan, sehingga pada akhirnya dunia pendidikan akan berkembang terus dan anak-anak kita punya prestasi yang baik yang diharapkan oleh guru. Ya Bapak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak berdasarkan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak? Yang pertama, mengidentifikasi dulu tentunya permasalahan yang ada, apa yang menjadi inti permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat sejauh mana rincian secara detailnya, siapa yang terlibat dan kemungkinan efek dari permasalahan itu. Jadi di sini Bapak memilih baik dengan yang baik gitu Pak ya, Iya. dilema itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Bapak? Pengambilan keputusan yang pernah saya laksanakan atau dilakukan setelah diidentifikasi terlebih dahulu, dikaji dan dianalisis bersama tim yang ada di sekolah, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jadi nggak mutlak oleh saya sebagai kepala sekolah, karena permasalahannya ini menyangkut orang banyak, jadi kita ambil bersama-sama supaya semuanya enak gitu. Iya. Kemudian langkah-langkah apa saja atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama menjadi kepala sekolah? Selama saya menjadi Kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral, langkah-langkahnya apa saja Pak? Iya. Oh, iya. Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, ya, apa yang menjadi inti permasalahannya, kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis untuk melihat secara detail masalah itu, siapa yang terlibat dan kemungkinan efek dari permasalahan ini. Melihat skala prioritas dari pengambilan keputusan, prosedur ini dilakukan bersama tim yang ada, yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan unsur-unsur yang terkait seperti Bapak dan Ibu guru. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa
saja nih Pak Iya. yang Bapak anggap efektif? Pengambilan keputusan dilakukan secara diidentifikasi dulu ya, dikaji, dianalisis bersama tim, sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan bersama, baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ada di kita ini. Oke, jadi ada tim ya Pak ya Iya, khusus untuk ada. melakukan identifikasi masalah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja Pak? Ya, selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Karangsetia 01, Ya, ada permasalahan yang disebut pro kontra ya, Bu. betul. Yang atau atas keputusan yang diambil merupakan tantangan tentunya yang selalu dihadapi ya, karena ada pro kontra. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan ya, akan tetapi mencari solusi yang terbaik dari akar permasalahan yang kita hadapi. Ya, jadi ada ini ya Pak ya, ada kolaborasi juga dengan Iya, para guru semua. untuk menyelesaikan masalah Iya. tersebut. Jadi tantangannya pasti ada dalam Pasti. iya, kepemimpinan itu Iya. pasti ada tantangannya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikannya di tempat? Jadi langsung diselesaikan ketika tahu ada masalah atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Bapak lakukan atau Bapak jalankan? Begini Bu, pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi ya, Ya, yang sering kita lihat di sekolah ini dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif, sehingga keputusan tidak diambil sendiri dan seketika ada permasalahan. Jadi kita lihat dulu, memerlukan analisis, diperhatikan dulu, dianalisis ya, yang mendalam bersama tim atau bersama dengan teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu guru yang ada, yang selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan. jadi ada keterlibatan Iya, para dewan pasti guru Bu, ya, Pak, pasti. ya? Ya, pasti itu. Oke. Kemudian di sini adakah seorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Ada tim, kita harus bersama yang membantu saya ya, semua yang ada di sekolah tentunya. Tim ini terdiri dari wakil kepala sekolah atau guru yang lebih senior yang ada di sini, dan perwakilan tenaga pendidikan dan dalam kependidikannya seperti penjaga atau TU ya, itu harus dilibatkan juga dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang berat ya. Tidak saya putuskan sendiri, melainkan saya bawa bermusyawarah atau kita musyawarahkan bersama dengan tim dan rekan guru agar menemukan solusi yang terbaik dari suatu permasalahan. Ya, jadi Bapak mengambil keputusan itu bukan hanya Bapak sendiri, Iya. tapi ada tim khusus atau para dewan guru atau komite yang dapat membantu Iya. Bapak dalam menyelesaikan dilema etika tersebut ya Pak ya? Iya, iya. Oke, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Yang Bapak ambil hikmah yang Bapak ambil dari Menurut saya sebelum pengambil keputusan ya, terhadap masalah yang kita hadapi, perlu untuk menganalisis lebih dulu, melihat sejauh mana ya
agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kita semua. Ya. Ya, jadi ada yang terbaik untuk semua ya Pak ya. Semua. Jadi tidak hanya satu atau dua orang yang dilibatkan. Baik. Terima kasih Bapak atas jawaban dari wawancara kita pada hari ini. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang saya petik dari jawaban-jawaban Bapak, terutama dalam menyelesaikan problem atau masalah dilema etika. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.